Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan Tanah Tidung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Imam Samuji, SPD MAP. Yang terhormat Ibu narasumber berbagi praktik baik Kepala Sekolah Ibu Syarifah Kamelia Farida, SPMAP. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB Wilayah Malinau dan Tanah Tidung. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih berkumpul bersama-sama dan dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri kegiatan pengimbasan narasumber praktik baik kepala sekolah. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan dan berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimatul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri agenda kita pada siang hari ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kasubag Tata Usaha Bapak Haji Imam Samuji, SPD MAP. Kepada Bapak kami silahkan. Halo. Bisa dengar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik swasta maupun negeri, dari SMA, SMK, SLB, mungkin kok enggak kelihatan. Ada Ibu Kepala SMA Negeri 2, Malino, sebagai penggerak kegiatan pada siang hari ini. Sebagai umat yang beragama, patut kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Allah SWT yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih dikaruniai kesehatan, keafiatan, sehingga bisa bertemu dalam kegiatan siang hari ini melalui Zoom meeting. Mohon maaf, sahabat saya, Ibu Arinda Susanti. Bu, Ya, Bu. Alhamdulillah. Ibu Bapak yang saya hormati, permohonan maaf beliau Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Malino Tanah Tidung. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang di luar kota, jadi dinas luar, sehingga kemarin tadi pagi mengingatkan kembali untuk mewakili kegiatan yang diadakan SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Inilah kalau Zoom ini. Sebelum saya menyampaikan atau menyampaikan pesan, Ibu Kepala Cabang, supaya tidak lupa, karena permintaan Ibu Kepala Sekolah, kegiatan ini harus dibuka, kemudian memberikan sekedar penguatan. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kiranya kegiatan pada siang hari ini boleh berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu dinyatakan dimulai. Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kegiatan yang diadakan SMA Negeri 2 Tanah Tidung, yaitu praktek baik kepala sekolah, mendapat sambutan dari Ibu Kepala Cabang, kiranya kegiatan ini juga bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang lain, baik itu SMA, SMK, maupun SLB. Karena apa? Tanpa ada perubahan dari Ibu Bapak, dari satuan pendidikan, kerja nyata yang dilaksanakan selama ini tidak akan membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Perubahan tidak mungkin bisa terjadi jika segenap warga sekolah, guru, stakeholder, dan orang tua tidak ikut mendukung adanya kegiatan yang di satuan pendidikan. Sehingga dengan praktek-praktek yang ada di satuan pendidikan akan membawa hasil yang maksimal. Saya tertarik betul dengan perubahan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi. Tanpa ada perubahan yang
jalani yang dilakukan oleh semua yang ada di warga sekolah, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal, tidak akan tercapai tujuan yang maksimal. Oleh sebab itu, mohon kiranya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bergabung pada kegiatan siang hari ini untuk mengikuti dengan sungguh-sungguh, mengikuti dengan seksama apa yang telah dilaksanakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Beliau ikhlas berbagi, beliau ikhlas untuk menyampaikan ilmunya, apa yang telah dilaksanakan di sekolahnya, kiranya bisa ditiru, kiranya bisa diikuti di satuan pendidikan. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk praktek baik di sekolah. Literasi sudah lama kita dengar, sudah lama kita laksanakan, tapi tinggal kita maksimalkan sehingga literasi yang di sekolah benar-benar bisa terlaksana. Tidak hanya sekedar program, tapi benar-benar dilaksanakan. Pembelajaran di sekolah diharapkan ada perubahan. Dengan adanya kurikulum yang berubah-berubah, jangan sampai hanya sekedar dilihat, hanya sekedar dipelajari, tapi tidak dilaksanakan. Konsep mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi bisa dilaksanakan guru di depan anak-anak, sehingga guru bisa menanyakan hal-hal yang menyenangkan dan bisa diterima oleh anak. Konsep MBS memang benar-benar bisa dilaksanakan, sehingga apa yang ada di satuan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Itu beberapa hal, sehingga apa yang dilaksanakan kita akan melaksanakan hasil yang membuahkan bermanfaat untuk kita semua, khususnya di dunia pendidikan. Saya kira itu Ibu Kepala Sekolah yang hadir, yang bergabung pada kegiatan ini. Terima kasih Bu Arinda. Mudah-mudahan tetap sehat, kita bisa Ingin sama-sama Pak. memberikan terbaik dengan satuan pendidikan. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 2 yang menggerakkan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa ditiru dan diteladani oleh kepala sekolah yang lain. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Allah Ta'ala selalu sehat, dan silakan Ibu Kepala Sekolah untuk dilanjutkan kegiatannya sampai selesai. Kiranya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Haji Imam Samuji SPD MAP, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, dikarenakan Google Meet-nya bersisa 5 menit, kami akan membuat room baru lagi lalu menyebarkan link-nya. Dikarenakan tidak premium, jadi hanya batas maksimumnya hanya 1 jam saja. Kami mohon maaf dan kami akan memberikan link yang baru lagi. Terima kasih.
izin Pak Haji dan teman-teman semuanya. Tadi karena Google Meet-nya itu gratisan, jadi setiap 1 jam harus diperbaharui link-nya Pak Haji. Gitu. Kalau dulu gratis biar berapa lama, tapi rupanya sekarang sudah ada premiumannya gitu. Jadi nanti sebentar lagi pembawa acara akan memberikan link yang baru, nanti kita masuk lewat situ dan juga akan saya bagikan lewat grup Cabdin ya Pak Haji. Boleh. Ya, baik. Sebelum habis langsung didaftarkan lagi. Siap Pak Haji. Baik Bapak Ibu, silahkan Google Google Meet-nya sudah sudah ada linknya, silakan diklik Bapak Ibu. Kalau akun belajar.id itu biasanya kadang-kadang ada yang nggak bisa masuk Pak, gitu. Jadi makanya kita pakai yang Google Meet biasa. Ada yang nggak bisa masuk kadang-kadang. Ibu silahkan diklik linknya yang baru. Kita akan pergi ke Google Meet yang baru. Langsung ini encall aja ya. Pedulian mungkin, tapi lebih kepada kurangnya koordinasi antara sekolah dengan orang tua. Dan kami mengevaluasi itu setidaknya di antara tahun 2020 dan 2021 program di sekolah kami yang berjalan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah sendiri, begitu, tanpa campur tangan orang tua. Sehingga yang namanya program pendidikan keluarga itu kurang berjalan di sekolah kami. Oleh karenanya di tahun 2022, kami mencoba untuk benar-benar merangkul secara intensif membentuk paguyuban orang tua siswa dan merangkul secara intensif, berkoordinasi secara intensif dengan orang tua siswa. Dan alhamdulillah hasilnya Bapak Ibu adalah mungkin yang Bapak Ibu yang sempat menonton video YouTube yang sudah kami sajikan tadi, ke semua kegiatan itu Bapak Ibu, kesemuanya itu merupakan upaya dari paguyuban orang tua siswa gitu. Jadi sekolah hanya membantu menyiapkan siswa dan beberapa hal seperti spanduk karena memang desainnya itu dari kami seperti itu. Kemudian listrik dan tempat kegiatan. Selebihnya itu perlengkapan termasuk sound system dan tenda serta panggung dekorasinya semuanya itu adalah karya dari orang tua siswa yang tergabung dalam paguyuban orang tua siswa. Dan dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dampaknya itu adalah guru bisa fokus dalam menyiapkan siswa yang mengisi acara-acara dan semua siswa wajib terlibat dalam acara-acara tersebut. Sehingga terjadilah itu paguyuban orang tua siswa bisa menjalankan programnya, sekolah juga bisa menjalankan programnya. Jadi istilahnya sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui Bapak Ibu. Dan yakinlah hal tersebut bisa kita laksanakan. Bapak Ibu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit alur berpikir ya Bapak Ibu, alur berpikir jika memang kita ingin membuat praktik baik di sekolah kita masing-masing. Silahkan bisa dibantu share screen PowerPoint.
Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, eh, saya mohon bantuannya nanti untuk mengisi umpan balik setelah paparan ini dan mengisi absen kehadiran ya Bapak Ibu. Nanti absen kehadiran sudah dikirimkan di chat. Selanjutnya untuk yang belum dapat link umpan balik akan kami kirimkan kembali. Baik Bapak Ibu, judul kegiatan hari ini adalah pengimbasan narasumber berbagi praktik baik. Nah, yang saya imbaskan itu adalah bagaimana cara menyusun kerangka cerita praktik baik itu Bapak Ibu. Nah, dengan metode STAR ya Bapak Ibu ya. Nah, judul YouTube yang saya sajikan itu adalah kolaborasi sekolah dan paguyuban orang tua siswa dalam pelaksanaan pentas seni, gelar karya dan bazar kewirausahaan akhir tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Di bawah ada link YouTube-nya juga bagi teman-teman yang mungkin belum sempat menonton YouTube-nya, nanti akan kami kirimkan di grup kepala sekolah linknya. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita ingin menyusun kerangka cerita praktik baik, yang harus kita lakukan di awalnya adalah kita mengenali yang namanya STAR Bapak Ibu, yaitu mengenali situasi, kemudian yang kedua T-nya itu tantangan, kemudian A-nya itu aksi, dan R-nya itu refleksi. Sehingga kita namakan dengan metode STAR. Nah, situasi Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang permasalahan? Nah, mengapa praktek baik ini penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita di dalam praktek baik ini? Nah, dalam kasus SMA Negeri 2 Tanah Tidung, situasi sebelumnya, paguyuban orang tua siswa itu sebenarnya sudah resmi terbentuk sejak tahun 2020. Namun dalam perjalanannya, dikarenakan pandemi COVID-19 dan belum aktifnya stakeholder di sekolah merangkul dan membimbing paguyuban orang tua siswa, maka program kerja paguyuban orang tua siswa belum dapat terlaksana dengan baik. Nah, kita tahu Bapak Ibu, program kerja orang tua siswa itu ada 3. Yang pertama, melaksanakan kelas motivasi atau inspirasi bagi siswa-siswi kita. Itu program kerjanya paguyuban orang tua. Kemudian yang kedua, melaksanakan kelas parenting. Ini bagi orang tua sendiri. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan pentas akhir tahun. Seperti itu. Nah, salah satu program kerja yang paling membutuhkan kontribusi dari orang tua siswa adalah pentas seni dan bazar kewirausahaan akhir tahun, Bapak Ibu. Selama 3 tahun sebelumnya, kegiatan ini selalu dilaksanakan oleh pihak sekolah sendiri. Nah, sehingga menjadi keresahan bagi saya, seorang kepala sekolah, bagaimana caranya kita bisa menggerakkan paguyuban orang tua siswa agar kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan sekolah. Seperti itu. Nah, tanggung jawab saya dalam hal ini adalah sebagai penanggung jawab program di sekolah. Nah, untuk SMA Negeri 2 Tanah Tidung sendiri, program pendidikan keluarga menjadi salah satu program di sekolah kami sehingga kami benar-benar memperhatikan
pembentukan paguyuban orang tua siswa ini. Bisa naik? Bapak Ibu, lalu yang T, ini kan satu Bapak Ibu situation atau situasi, sekarang T-nya itu atau dalam bahasa Inggrisnya itu task biasanya. Nah, tantangan kita, apa yang menjadi tantangan? Nah, yang menjadi tantangan adalah kurangnya partisipasi aktif orang tua siswa dalam hal ini. Karena yang harus terlibat adalah semua orang tua siswa dan warga sekolah. Next. Lalu setelah kita sudah mengenali situasinya, kemudian kita sudah bisa mendefinisikan tantangannya, lalu kita melakukan aksinya Bapak Ibu. Nah, aksi apa yang dilakukan oleh SMA 2 Tanah Tidung? Nah, kami membentuk paguyuban orang siswa yang baru di awal tahun pelajaran dan menjelaskan program kerja dalam pendidikan keluarga yang melibatkan paguyuban orang tua siswa sebagai aktor utama. Jadi kami jelaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam paguyuban ini tugasnya itu apa, program kerjanya itu apa, kami jelaskan. Kemudian membentuk paguyuban setiap kelasnya, menjelaskan program. Nah, kemudian kami setelah terbentuk itu kami membentuk kepanitiaan Bapak Ibu. Nah, kepanitiaannya tuh dari paguyuban orang tua siswa per kelas. Jadi kepanitiaannya itu terdiri dari pengurus-pengurus paguyuban yang ada di setiap kelas. Karena kalau masing-masing mereka melaksanakan pameran akhir tahun itu kan sangat berat gitu. Tapi kalau itu dilaksanakan bersama-sama, bekerja sama antar paguyuban orang tua kelas, maka itu akan menjadi ringan seperti itu. Lalu aktor yang terlibat dalam kegiatan ini, siapa saja Bapak Ibu? Yaitu tentu saja kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kehumasan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali kelas, pembina OSIS, dan orang tua siswa sendiri. Lalu sumber daya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan adalah manusia atau dana atau money, kemudian dan peralatan. Seperti itu. Next. Setelah kita melaksanakan itu, kita merefleksi Bapak Ibu. Kita merefleksi hasil dan dampaknya. Nah, terlaksananya pentas seni, gelar karya dan bazar kewirausahaan akhir tahun 2022 di SMA Negeri 2 Tanah Tidung dengan partisipasi aktif dari paguyuban orang tua siswa. Nah, Bapak Ibu, kemarin tanggal 5 Desember itu kegiatan pentas seni, gelar karya, dan bazar kewirausahaan itu kami jadikan satu karena kami juga sekolah penggerak harus melakukan gelar karya Bapak Ibu dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang tadi sudah sama-sama kita tonton bahwa hasilnya adalah memanfaatkan sampah plastik dan membuat kursi stool dengan metode eco-brick Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita mau buat acara sendiri-sendiri itu kan tidak efisien Bapak Ibu. Lalu kita gabungkan acaranya dan yang terjadi adalah orang tua siswa itu mereka berupaya, bisa dikecilkan nggak? Mereka berupaya untuk mencari dana Bapak Ibu. Mencari dana, mengumpulkan dana, kemudian mereka melakukan rapat-rapat kecil seperti itu, sehingga dana mereka yang terkumpul kemarin itu sekitar 6 jutaan, dan kami juga selaku pihak sekolah itu selalu mengevaluasi, koordinasi seperti itu. Jadi sampai dengan H-3, H-2 itu kami tetap berkoordinasi dengan ketua panitia dari paguyuban orang tua siswa dan hasilnya adalah yang saya sebutkan tadi, semua kegiatan itu mulai dari undangan, kemudian konsumsi, perlengkapan, baik perlengkapan panggung maupun perlengkapan untuk para tamu seperti itu, semuanya yang mengurus adalah paguyuban orang tua siswa.
Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu, selama 4 tahun saya mengabdi di SMA Negeri 2 Tanah Tidung, baru tahun inilah kami bisa menggerakkan paguyuban orang tua siswa. Iya Bunda, dari tadi kami coba slideshow tidak bisa, makanya seperti itu. Jadi kami coba pakai slideshow, makanya berapa menit di belakang tadi nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa enggak. Tapi yang anehnya kalau di laptop bisa slideshow, tapi di Gimit-nya nggak muncul Bunda, gitu. Oh iya iya, oke. Ya baik. Enggak apa-apa. Balik kembali ke slide yang 5. Ya, enggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Baik, terima kasih Bunda. Nah, langkah yang dilakukan itu adalah koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, rencana tindak lanjut. Itu siklusnya terus Bapak Ibu. Jadi kami koordinasi dengan paguyuban juga berkoordinasi dengan panitia. Lalu mereka pelaksanaan, misalnya mau pinjam tenda, mau pinjam apa seperti itu. Nanti kita evaluasi apa yang kurang, apakah perlu masih pinjam tenda di tempat lain, siapa-siapa saja yang akan diundang misalnya begitu. Kami juga berkoordinasi itu. Langsung kami ada evaluasi, kemudian rencana itu kami lakukan secara terus-menerus dan secara intensif. Kalau dulu kami akui mungkin karena pandemi juga kami belum betul-betul intensif gitu dalam berkolaborasi dengan paguyuban. Nah, siklus akan berlanjut berdasarkan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut kita, seperti itu. Kemudian hasilnya sangat efektif karena paguyuban orang tua berperan dalam menyiapkan pendanaan dan perlengkapan serta tenaga yang dibutuhkan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Kemudian ketika kita bercerita dengan sekolah lain tentang hal ini, termasuk juga pengawas pembina kami, respon orang lain dengan strategi ini sangat positif dan menginspirasi, seperti itu. Dan mudah-mudahan mungkin bisa menginspirasi juga teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Lalu faktor keberhasilan strategi adalah siklus koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Siklus itu berlanjut berdasarkan hasil evaluasi. Nah, jadi faktor keberhasilannya itu karena kami konsisten gitu, konsisten untuk melaksanakan siklus itu. Lalu pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah kolaborasi dapat terjalin dengan baik jika semua pihak telah tercerahkan dengan informasi tentang program pendidikan keluarga dan pentingnya partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan putra-putrinya. Siklus koordinasi pelaksanaan evaluasi rencana tindak lanjut harus terus diintensifkan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan. Nah, seperti itu refleksi yang dapat kami tuliskan dari kolaborasi antara sekolah dan paguyuban orang tua siswa dalam pelaksanaan pentas seni, gelar karya, dan bazar kewirausahaan di SMA Negeri 2 Tanah Tidung. Dan yang menariknya, semua siswa itu harus menampilkan karyanya, Bapak Ibu. Tidak terkecuali. Kalau dia tidak bisa tampil di panggung, mungkin dia bisa tampil di bazar. Kalau dia tidak bisa tampil di bazar, mungkin dia punya kelebihan melukis, membuat puisi, dan semua itu kami akomodir. Nah, menariknya lukisan dari siswa kami itu yang kami pajang, itu justru laku dibeli oleh masyarakat yang datang pada bazar tersebut gitu. Ini menandakan bahwa sebenarnya anak-anak kita punya potensi gitu. Punya potensi, tinggal bagaimana kita membimbing mereka untuk menemukan jati dirinya, jalannya agar mereka itu bisa menemukan bahwa, oh saya ternyata punya potensi nih, seperti itu. Nah, perlu juga kami sampaikan untuk bahan-bahan melukis seperti itu semuanya kami biayai dari pihak sekolah. Jadi anak-anak itu memang sudah kami memang sudah kami petakan di setiap kelas siapa yang akan nampil di panggung, siapa yang akan melukis, siapa yang akan mengikuti bazar seperti itu, dan siapa yang yang berada di komunitas-komunitas. Nah,
Salah satu pameran kami itu tadi adalah komunitas relawan literasi Tanalia. Itu adalah komunitas yang kami bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Perpustakaan SMA Negeri 2 Tanah Tidung pada tahun 2022 ini mendapatkan peringkat 2 tingkat provinsi dikarenakan ada inovasi untuk melayani masyarakat secara inklusi seperti itu dengan melalui komunitas. Nah, semua siswa harus menampilkan karya terbaiknya seperti itu dan alhamdulillah semua siswa bisa menampilkan karya terbaiknya dan orang tua mereka hadir dan bangga melihat putra-putri mereka. Kemudian putra-putri mereka juga sangat bangga dan senang bahwa orang tuanya terlibat aktif dalam kegiatan sekolah seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin itu berbagi praktik baik yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Cukup sederhana Bapak Ibu, namun mudah-mudahan bisa menambah pengalaman dan ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih pada Ibu Kamelia Farida atas paparan materi yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami minta untuk Bapak atau Ibu silakan bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kamelia. Kepada Bapak Ibu kami silakan, jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Ya, silakan Ibu Arida. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan. Kenapa saya bilang menarik? Karena masalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu menjadi masalah di banyak sekolah ya di Indonesia, khususnya untuk sekolah yang berada di daerah perkotaan. Nah ini menjadi jadi saya kira ini menjadi ide yang menarik, best practice yang menarik untuk bisa menjadi apa namanya bisa diambil inspirasinya untuk sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gini nih, apa yang kira-kira menurut hasil evaluasi yang dilakukan ya, hasil refleksi dan evaluasi yang dilakukan, apa yang menjadi kunci keberhasilan bisa dibangunnya kolaborasi dengan orang tua? Karena kan selama ini kan tidak bisa terbangun ya dengan orang tua itu dan sekarang ternyata bisa gitu ya. Kalau saya tadi menyimpulkan satu hal yang menjadi kunci di sini adalah bahwa sekolah itu mengharuskan setiap siswa punya peranan. Nah, mungkin ini salah satu kunci ya, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kesemangatan orang tua itu gitu karena anakku ternyata ya gitu misalnya ya itu saya hanya bisa narik satu itu tapi mungkin ada lagi kunci-kunci yang lain yang sudah bisa diambil diamati oleh SMA 2 Tanah Tidung yang bisa tentunya menjadi lebih berharga untuk bisa diambil oleh sekolah yang lain. Nah, saya mungkin sebagai tambahan catatan dari saya ya, kalau saya bandingkan nih antara sekolah yang berada di perkotaan, walaupun kalau di SMA 2 Tanah Tidung nih kota juga enggak, terlalu pedalaman juga enggak gitu ya. Dibandingkan dengan sekolah yang ada di pedalaman, ternyata ini salah satu perbedaan yang saya lihat adalah semakin kota suatu sekolah itu berada, semakin gap dengan orang tua itu semakin besar. Tapi kalau dia di lingkungan yang seperti di pedalaman, seperti ini tadi artinya yang memang dihadapi banyak sekolah khususnya di perkotaan.
Jadi sekali lagi mungkin dari Bu Kamelia, Bu Kepala Sekolah, mungkin bisa lagi menggarisbawahi kunci utamanya. Bisa orang tua itu tergerak kebetulan semangat gitu ya mengkolaborasi dengan sekolah. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Haja Arinda Susanti. Mungkin langsung saja kepada Ibu Kamelia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Haja Arinda Susanti. Kepada Ibu Kamelia, kami silakan. Baik, terima kasih Bunda, pertanyaan luar biasa nih. Betul sekali Bunda, jadi anak-anak itu kami wajibkan. Dan itu menjadi salah satu daya tarik gitu. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa sekolah kami tidak melaksanakan PAS. Nah ini juga pengawas kami juga tahu. Kenapa? Karena nilainya itu sudah kami ambil di setiap pertemuan. Jadi pada saat PAS itu menurut hemat kami, itu waktunya itu hanya sayang gitu digunakan jika hanya formalitas. Kita hanya membuat soal, kemudian ngambil nilainya juga nggak seberapa, padahal kita sudah mengambil nilai setiap hari. Lalu menurut hemat kami untuk apa lagi PAS? Nanti buang-buang waktu dan buang-buang tenaga, kasihan juga gurunya, kasihan juga siswanya, seperti itu. Akhirnya kami sepakati kami tidak PAS, tapi kami sampaikan bahwa nilai pengganti PAS adalah keikutsertaan mereka, keaktifan mereka pada pentas seni, gelar karya, dan bazar kewirausahaan akhir tahun. Nah, itu yang kami sampaikan juga kepada orang tua siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsistensi mungkin Bun ya. Kalau dulu mungkin kami kurang konsisten gitu untuk mengawal ini. Kalau dulu kami lebih kepada ya sudahlah karena orang tua belum bisa kita aktifkan, mending kita sendiri. Jadi kami sendiri yang berkorban habis-habisan gitu di sekolah gitu untuk memprogramkan ini. Karena untuk bikin acara yang besar-besaran itu Bunda memang ya luar biasa juga sampai puluhan juta gitu biayanya untuk sekolah sekecil kami itu juga termasuk biaya yang sangat besar. Namun bagaimana kami bisa menghadirkan rasa bangga di hati para siswa dan bangga di hati pada para orang tuanya. Jadi kami rasa kami memberikan contoh 3 tahun berturut-turut itu sudah cukup untuk membuat orang tua, eee, merasa ingin terlibat juga di situ, gitu. Jadi kami sudah memberikan contoh sebelumnya dan kami juga berikan penguatan-penguatan bahwa Bapak Ibu jangan berpikir membuat kegiatan itu seperti kegiatan yang kami buat. Artinya kami kan repot banget ya Bun ya. Semua pengisi acara tuh kami beri makan pagi, sarapan pagi. Nah itu biayanya memang berapa, kalau misalnya pengisi acara tuh 50 orang, ya 50 orang itu yang dikasih makan gitu. Kemudian lagi semua dewan guru juga makan gitu. Nah, kalau yang acara kemarin, itu kami menyampaikan kepada orang tua siswa, "Cukuplah nggak perlu repot-repot, snack-nya cukup rebus-rebusan, kacang rebus, singkong rebus, pisang rebus, pokoknya kita santai-santai aja. Kalau misalnya Bapak Ibu lapar, mungkin Bapak Ibu bisa berbelanja di bazar anak-anak, karena anak-anak juga jualan, kan lebih bagus seperti itu. Kita bisa melariskan dagangan anak-anak kita dan itu memang terjadi Bun, dan orang tuanya juga belanjanya ya di bazar anak-anaknya gitu, karena memang bazar itu juga kolaborasi antara eee, orang tua dan anak juga, seperti itu. Lalu yang paling penting itu adalah memang konsistensi, terus dan menerus dirangkul yang seperti yang saya sampaikan tadi siklus itu harus terus kita laksanakan. Ketika kita evaluasi ternyata setelah kita evaluasi, oh ada yang kurang nih, langsung kita bikin RTL, langsung kita laksanakan lagi, begitu seterusnya. Dan alhamdulillah, para stakeholder di sekolah yang menangani kegiatan ini juga benar-benar konsisten gitu. Alhamdulillahnya itu, saya sangat terbantu dengan, rekan-rekan saya baik di wali kelas, baik di, eee, waka kesiswaan, waka humas, pembina OSIS, dan yang lain-lain, itu saya sangat terbantu sekali dengan, upaya mereka gitu. Dan memang membutuhkan, kerjasama dari semua pihak Bun, itu yang saya bisa garis bawahi dan yang paling besar pengaruhnya itu adalah memang konsistensi. Jadi kita harus konsisten dan terus-menerus seperti itu. Mungkin itu Bun dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bun. Iya, demikian tadi
jawaban dari pertanyaan Ibu Haja Arinda Susanti. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, kami masih membuka sesi tanya jawabnya. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Silakan kepada Bapak Haji Imam Samuji untuk bertanya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya mohon maaf, jadi ini tidak bertanya sebagai bahan penguatan juga untuk kita semua. Jadi bahan penguatan, bahan inspirasi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Praktek baik Kepala Sekolah tidak hanya yang telah dilaksanakan Ibu Kepala Sekolah Bu Kamelia. Banyak bentuk lain. Jadi banyak bentuk lain yang sudah sebenarnya kita dulu pernah melaksanakan. Tinggal menjalin komunikasi yang tadi disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah. Menjalin komunikasi, kemudian membentuk teamwork yang kuat, sehingga terjalin kerjasama yang baik, sama-sama bekerja, kemudian melaksanakan. Jadi terima kasih yang dilaksanakan SMA Negeri 2 Tanah Tidung sudah membuat hasil yang membanggakan dan baik. Maksudnya begini, maksud saya ini tidak hanya kegiatan yang dalam bentuk pentas seni, tetapi dalam bentuk pengajaran di depan kelas, guru-guru kita, itu juga bisa kita laksanakan praktek baik. Dan ini pun juga harus kerjasama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah membackup apa yang diperlukan guru, guru melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Sehingga tadi saya sampaikan, Ibu Bapak, bahwa harapan besar dunia pendidikan itu bisa berkembang dan maju, itu diantaranya tergantung dari satuan pendidikan. Walaupun kurikulum itu berubah terus untuk memacu keberhasilan pendidikan, tapi kalau satuan pendidikan tidak mau berubah, tidak mau bergerak, guru dan kepala sekolahnya dan warga sekolahnya, tidak akan terjadi kemajuan yang signifikan dengan harapan Kementerian Pendidikan, bahkan harapan bangsa dan negara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya saya berharap betul kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya percaya dan yakin bisa menggerakkan guru-guru di satuan pendidikan masing-masing. Konsep untuk mikir itu kalau boleh saya anonimkan, mikir, mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Kalau itu dipakai teman-teman kita di satuan pendidikan, baik itu guru untuk mengajar, maupun kepala sekolah untuk mendorong guru-gurunya, akan menghasilkan yang lebih bagus lagi. Jadi saya kira begitu. Jadi sudah bagus. Saya apresiasi Ibu Kepala Sekolah yang telah membuat aksi baik. Jadi aksi baik pada kegiatan beberapa minggu kemarin. Saya juga melihat hasilnya kemarin melalui YouTube yang dikirimkan Ibu Kepala Sekolah.
Dan itu sebenarnya pernah juga dialami, dikerjakan kepala sekolah lain. Tapi dikerjakan sendiri. Kalaupun melibatkan guru, itu sebagian guru. Paling-paling guru kesenian. Kalau olahraga, guru olahraga. Jadi tidak sepenuhnya semua guru dan warga sekolah itu terlibat. Alhamdulillah, SMA 2 bisa berbuat. Bahkan paguyuban orang tuanya bisa dilibatkan. Sehingga mengurangi biaya operasional sekolah. Ya, Bu. Bisa sharing, baik itu tenaga maupun pikiran maupun dana bisa sharing. Saya kira itu mudah-mudahan ini juga bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah yang hadir, yang ikut bergabung, dan maupun yang tidak ikut bergabung nanti bisa mungkin ada grup ya Bu ya, bisa disampaikan di cabang melalui grup silaturahmi atau grup keluarga. Terima kasih Bu Kamelia, Bu Haji, terima kasih masih setia memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih atas penguatan dari Bapak Haji Samuji. Jika ada yang ingin bertanya, kami masih buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, silakan jika ingin bertanya. Mungkin dari SMK itu Bu, Pak Fitriani, Pak Fitri Anur. Saya masuk lagi katanya mungkin jaringan Pak. Itu ya. Apa Bu Jenny nih, Bu Jenny. Sukaja. Kita disapa itu Bu Jen, Pak Sukaja, dan lainnya. Selamat siang Bapak Ibu. Bisa didengar suara saya Ibu? Siang Bu, silakan Bu. Terima kasih saya karena sudah diminta maaf Bu, karena posisi saya Bapak Ibu lagi cuti, jadi saya tidak memunculkan layar kameranya karena kayaknya sih tidak terlalu baiklah kondisinya kalau saya tunjukkan, tapi tidak mengapa ya Bapak Ibu, yang penting saya bisa menyampaikan lewat suara karena tadi disapa oleh Pak Haji Imam. Baik Pak, sebenarnya yang saya awal tadi mau ikut juga menanyakan sejauh mana teknisnya, tipsnya seperti apa, tapi sudah duluan disampaikan oleh Ibu Arindanya. Oh, jadi saya ingin tahu lebih banyak ke dalam karena persoalannya itu tidak jauh beda, bahkan sama persis apa yang dialami oleh sekolah dari Ibu Kamelia, benar-benar itu yang dialami oleh sekolah saya. Di bagian kota, tetapi bukan juga bagian kota betul-betul kota. Karena yang dilayani itu adalah masyarakat pinggiran yang sekiranya punya atau notabene-nya punya perilaku lah kalau bilang seperti itu, dia gambarannya rasa kota seperti itu dia. Jadi gap yang sangat dirasakan antara ruang orang tua dengan sekolah itu sudah betul-betul tidak bisa ada lagi atau tidak terasa lagi. Makanya saya betul-betul ikuti apa yang disampaikan atau apa yang dipertanyakan Bu Arinda kepada Bu Kamelia tadi. Betul-betul itu menjadi gambaran yang ingin sebenarnya saya tanyakan juga kepada Ibu Kamelianya karena luar biasa ya, betul-betul praktek yang betul-betul bisa dicontoh sebetulnya Bu, bukan sebagian lagi.
seutuhnya dari saya terutama, apalagi dunia saya yang baru sebagai kepala sekolah. Rasanya ini kiat paling baik yang harus saya adopsi seutuhnya dari apa yang sudah Ibu lakukan untuk sekolah Ibu. Benar-benar saya langsung berpikiran, nanti sesudah ini seperti apa awalnya itu merencanakan, seperti apa pengaturannya, supaya dia benar-benar seperti kemasannya jadi seperti Ibu. Saya berharap tahun depan sekolah saya nanti akan mengadakan seperti itu. Nah, jadi saat disampaikan oleh Pak Imam, cobalah nyapa sama saya atau Pak Sukaca. Baiklah Pak, ya saya mencoba untuk menyampaikannya karena memang betul-betul ini kalau menurut saya yang memang saya adalah orang baru, betul-betul pengalaman praktek baik yang luar biasa yang memang saya rencanakan sesudah selesai dari kegiatan ini. Secara pribadi saya akan lakukan komunikasi lebih detail lagi dengan Ibu Kamelia biar bisa mengantar saya juga sekolah saya pelan-pelan bisa lakukan seperti itu dia. Teknik kemasannya seperti apa, pengaturan awalnya bagaimana, supaya itu bisa juga ketika saya terima, saya ajak juga yang nanti tim di sekolah saya, otomatis guru-guru yang lebih punya keinginan untuk bergerak, seperti itu dia, supaya bisa lakukan hal yang sama. Jadi rasanya kalau mempertanyakan, karena saya sudah banyak dengar dari apa yang dipertanyakan Bu Arinda, yang memang arahnya ke situ, sampai dia berhasil baik, apa yang sudah dilakukan terutama untuk bisa mengaktifkan ya orang tua ataupun menghubungkan antara stakeholder sekolah dengan mengaktifkan orang tua siswanya. Nah, itu tadi sudah banyak saya dengarkan, saya ikuti dari apa yang sudah dipertanyakan Bu Arinda, dijawab oleh Ibu Kamelianya, betul-betul sangat terinspirasi, memberikan kekuatan kepada saya untuk Ibu Kamelia yang kalau mau dibilang katanya gambaran siswanya otomatis mungkin 3 kali lebih banyak dari jumlah siswa di sekolah saya. Jadi kalau mau ikuti mungkin bisalah menyamakan ya untuk sesukses itulah kalau dibandingkan kekuatan yang saya miliki di sekolah ya dengan jumlah siswa seperti itu dia. Nah, jadi memang betul-betul Pak Haji Imam pada dasarnya saya sangat terinspirasi dan sesudah ini memang saya sudah mengagendakan supaya menghubungi langsung kepada Ibu Kamelia supaya nanti saya secara detailnya bisa belajar lebih karena kalau saya lihat tampilan kan tadi kalau cuma juga saya sekedar dikasih yang materi tadi pasti tetap juga akan ada lagi saya harus masih bisa tanyakan. Selain nanti materi yang mungkin saya dapat ada hal-hal yang memang sangat prinsip yang paling dasar yang harus saya buat atau lakukan di sekolah saya. Nah, itulah saya berharap nantinya jika Ibu Kamelia berkenan, akan saya hubungi nanti setelah selesai dari kegiatan ini. Nah, itu harapan saya Ibu Kamelia, tolong kami dibantu supaya kami bisa sukses dan sehebat Ibu. Itu ya Pak, Ibu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Bu Jen. Ya, terima kasih Ibu Jen. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah di-share di kolom komentar atau di kolom chat. Ya. Mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:30, jika tidak ada pertanyaan, tutup acara ini. Mungkin ada final statement dari pemateri kita. Langsung saja waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Kamelia. Baik, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan saya banggakan. Sebenarnya di antara kita tidak ada yang paling hebat dan paling sukses. Yang ada itu adalah bagaimana kita terus-menerus dapat
menemukan semangat untuk terus berinovasi dan bergerak, seperti itu. Demi Indonesia maju Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kejayaan bangsa dan negara kita ini terletak di pundak generasi-generasi muda kita. Dan kita harus bisa menyiapkan mereka menuju era bonus demografi ini mulai tahun 2020 sampai dengan 2045. Karena jika tidak kita persiapkan dari sekarang, maka jumlah generasi muda yang semakin bertambah banyak itu akan menjadi pisau bermata dua bagi kita. Yang pertama, jumlah generasi muda yang banyak jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, maka ia akan menjadi beban bagi bangsa dan negara ini. Namun sebaliknya, jika kita bekali mereka dengan ilmu kecakapan hidup, maka mereka akan menjadi anugerah bagi bangsa dan negara ini sehingga Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan pengimbasan narasumber berbagi praktek baik Kepala Sekolah pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga memohon maaf apabila dalam pengucapan terdapat kalimat yang tidak enak atau menyinggung perasaan Bapak Ibu. Demikianlah untuk menutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haji, Bunda, Bapak Kepala Sekolah, Pak Kaca, Bu Jen, yang lainnya terima kasih banyak. Terima kasih Bu, terima kasih.